بسم الله الرحمن الرحيم. Para jamaah Bapak Ibu kaum muslimin rahimani rahimakumullah taala, tidak terasa alhamdulillah kita sudah memasuki di bulan Muharram. Di bulan Muharram ini merupakan awal tahun dari tahunnya kaum muslimin, yaitu dari tahun Hijriah. Tidak terasa setelah kita melewati di bulan Dzulhijjah yang dinamakan Dzulhijjah, ya, itu bulan yang diperuntukkan kepada siapa? Jadi bulan Dzulhijjah ini memang bulan yang diperuntukkan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Makanya dinamakan Dzulhijjah, bulannya orang yang melaksanakan ibadah haji. Oleh sebab itu para jamaah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah taala, maka bagi sebesar kaum muslimin pada umumnya, bagi mereka yang dikasih kemampuan, mereka melaksanakan ibadah haji dan juga melaksanakan ibadah korban, dan mereka yang tidak mampu memiliki harta, minimal mereka melaksanakan ibadah puasa atau sahur di bulan Dzulhijjah. Apakah berhenti sampai di bulan Dzulhijjah? Bagi kita semua kaum muslimin, ya, tidak. Ternyata Allah langsung menawarkan kepada hambanya. Apa tawarannya? Yaitu untuk senantiasa tetap beribadah kepada Allah, mentaati Allah, semangat. Contohnya di bulan Muharram ini kita ternyata dianjurkan untuk berpuasa juga. Di bulan Dzulhijjah kita berpuasa. Ada yang berpuasa selama 9 hari, lakukan kebaikan selama 10 hari dengan hari kurbannya pada tanggal 10-nya. Berpuasa pada 9 harinya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Ada juga mereka yang berpuasa hanya pada tanggal 9 Dzulhijjah. Maka ketika datang bulan Muharram ini, kita juga dianjurkan untuk berpuasa apa? Pada tanggal 10 Muharram. Jelas Bapak Ibu ya? Jadi di bulan Muharram ini kita dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya untuk melaksanakan ibadah saum pada tanggal 10 Muharram. Ya. Apakah cukup 1 hari? Ternyata tidak. Bisa kita kerjakan juga 2 hari pada tanggal 9-nya yang dinamakan Yaumut Tasu'a. Ya. Makanya dijelaskan dalam hadis Sahih Imam Muslim bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ada 2 riwayat. Yang pertama riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Yamu saumi Asyura ahtasibu 'ala Allah akafir sana alladhi qablahu." Nabi mengatakan dalam hadis Imam Muslim, berpuasa 1 hari pada hari Asyura ya, di bulan Muharram, maka Nabi mengatakan mudah-mudahan Allah akan mengampuni dosa-dosanya siapapun yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram yang dinamakan Yaumu Asyura. Yaitu dosa-dosa yang telah lalu 1 tahun dihilangkan, dihapus. Yaitu dosa-dosa kecil, as-saghair. Bukan al-kabair, tapi as-saghair, dosa-dosa kecil. Dalam riwayat yang lain dijelaskan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam hadis bahwa ketika Nabi datang ke Madinah, tiba di Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah bersama muhajirin, pengikutnya dari kalangan kaum muslimin, maka saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat masyarakat Yahudi melaksanakan ibadah puasa. Kemudian Nabi mengatakan, ya, mahada, apa yang dikerjakan oleh mereka? Ila, kemudian dikatakan, kanu yasumun, mereka sedang berpuasa ya Rasulullah. Ya. Kenapa mereka berpuasa? Ada yaumun adim. Najal Musa min Fir'aun wa junudihi. Jadi dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas, kenapa mereka berpuasa orang-orang Yahudi? Dijelaskan oleh penduduk Ansor, ya. Mereka berpuasa kaum Yahudi karena mereka telah merayakan atas kemenangan yang dimana Allah memberikan keselamatan kepada Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya Bani Israel dari Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika melewati Laut Merah,
Nabi Musa dan pengikutnya Bani Israel diselamatkan, sedangkan Raja Fir'aun laknatullah alaihi dan juga bala tentaranya dihancurkan, dimusnahkan dengan cara ditenggelamkan. Tidak tersisa satupun, semuanya mati. Maka orang-orang Yahudi merayakan atas peristiwa yang dialami oleh Nabi Musa dan juga para pengikutnya. Kemudian mereka merayakan untuk melaksanakan ibadah saum puasa pada tanggal 10 Muharram pada hari Asyura. Maka dia mengatakan, qala ana aula bi Musa minhum. Saya lebih berhak untuk diikuti, untuk dijadikan contoh teladan daripada mereka, yaitu orang-orang Yahudi atau Nabi Musa juga. Kemudian fa'asamahu wa amara bisyamihi. Kemudian saat itu pula Nabi berpuasa, ya, kemudian memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berpuasa. Jadi berdasarkan hadis ini para jamaah Bapak Ibu, maka jelas Nabi SAW kemudian menganjurkan kepada para sahabatnya dan kaum muslimin secara umum untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram pada hari Asyura. Nah, kemudian lanjutannya, nah, dari saya itulah kemudian Nabi mengatakan, apa kata Nabi SAW? Mengatakan beliau, fa in kana al-amul qabil, apabila nanti aku diizinkan oleh Allah dikasih umur yang panjang insyaallah, sunnah al-amul qabil, insyaallah tahun yang akan datang aku akan berpuasa, ya ini apa? Yaumut Tasik, pada hari yang ke-9-nya. Tujuannya apa? Untuk supaya menyelisihi apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang berpuasa pada tanggal 10 Asyura atau Muharram. Jelas Bapak Ibu nggih? Jadi Nabi menambah puasa 1 hari pada tanggal 9-nya yang dinamakan Yaumut Tasu'a, tujuannya adalah untuk apa? Untuk menyelisihi khilafus yaumul Yahud, menyelisihi yaitu puasanya orang-orang Yahudi yang dikerjakan pada tanggal 10 Muharramnya. Maka berdasarkan hadis ini, hadis Imam Bukhari dan hadis Imam Muslim, maka Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama sebagian mengatakan bahwa yang disunahkan dianjurkan adalah berpuasa 2 hari pada tanggal 10 dan tanggal 9. Jadi tanggal 9 dan 10 pada tanggal 9-10 Muharram. Tujuannya apa 2 hari ini? Untuk menyelisih orang Yahudi yang berpuasa hanya pada tanggal yaitu 10 ya. Akan tetapi sebagaimana dijelaskan oleh Lajnah Daimah Kibarul Ulama, Syekh bin Baz, Syekh Dr. Fauzan bin Fauzan, Syekh Shalih Utsaimin dan yang lainnya mengatakan, andai kata kaum muslimin berpuasa pada tanggal 10-nya pada hari Asyura saja, maka itu pun boleh dan cukup. Tidak ada masalah, sah saja dan dapat pahala. Kenapa? Karena Nabi mengatakan Yaumus Shaumi Asyura, 1 hari berpuasa pada hari Asyura. Dan ini didukung dalam hadis yang lain dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Su'ila an shaumi yaumi Asyura, Nabi pernah ditanya, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang berpuasa 1 hari pada hari Asyura. Faqala, Nabi mengatakan kafirusana al-madiyah. Berpuasa 1 hari pada hari Asyura bisa menghapus dosa yang telah lalu. Wasu'ila an shaumi yaumi Arafah. Kemudian Nabi ditanya juga tentang puasa 1 hari pada hari Arafah pada tanggal 9 ketika orang sedang melaksanakan wukuf di Arafah yang melaksanakan ibadah haji, yang di luar ibadah haji mereka diperintahkan, dianjurkan untuk berpuasa 1 hari pada tanggal 9 Zulhijjah yang dinamakan Yaumul Arafah. Yaumul Arafah. Faqala, kemudian Nabi menjawab kafirusana al-baqiyah al-madiyah. Dalam hadis Imam Muslim ini dijelaskan keutamaan orang berpuasa 1 hari pada hari Arafah itu bisa menghapus kesalahan selama berapa? 2 tahun. Jadi mudah-mudahan bulan kemarin pada bulan Dzulhijjah kita alhamdulillah diizinkan oleh Allah sudah bisa melaksanakan saum Arafah 1 hari pada tanggal 9 Dzulhijjah. Mudah-mudahan
Allah menghapus dosa-dosa kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tinggal kita menunggu. InsyaAllah beberapa hari lagi, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kita, kesehatan kita, pertolongan kita untuk dimampukan bisa menjalankan puasa-puasa sunnah dalam rangka untuk ittiba'ur Rasul, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk terus ittiba atau mutaba'ah. Mudah-mudahan dengan kita ittiba, mutaba'ah sunnah Nabi, syariat Nabi, kita jalankan secara baik. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita, menghapus dosa kita, memasukkan kita ke dalam surga yang paling tertinggi, yaitu surga Firdaus, dan mengumpulkan kita semuanya yang hadir dan juga secara umum bagi kaum muslimin bisa berkumpul dengan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن